Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayatullah dari kelas IS 4 dengan NIM 10519132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enterprise arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur, manfaat, fungsi, metode, dan sebagainya. Yang pertama, apa itu enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise? Enterprise arsitektur merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Menurut J. Seckerman, sebuah arsitektur enterprise membuat roadmap luas organisasi untuk mencapai sebuah misi organisasi melalui performansi optimal dari proses bisnis utamanya dalam sebuah lingkungan TI yang efisien. Arsitektur enterprise merupakan blueprint untuk mendefinisikan secara sistematis dan lengkap mendefinisikan sebuah lingkungan organisasi saat ini atau yang diinginkan. Berarti enterprise arsitektur adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Sejarah awal enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau EA dimulai pada tahun 1960. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau business system planning oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama D.W. Walker. Menurut Enterprise Architecture Book of Knowledge atau e-book, John Zahman, salah satu siswa Walker, membantu merumuskan dokumen tersebut ke dalam format EA yang lebih terstruktur. Kedua pria tersebut juga bekerja untuk IBM selama waktu itu, dan saat itulah Zahman menerbitkan framework atau kerangka tersebut di jurnal sistem IBM pada tahun 1987. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis terutama di tahun 1980-an ketika sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Saat itu perusahaan segera menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana dan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan teknologi yang pesat, dan hal itu tetap berlaku hingga saat ini. Faktor pendorong arsitektur enterprise ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama, menyesuaikan bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategis bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Dari model ini digambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan internal menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari. Perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan. Dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas.
dan digambarkan seperti ini. Yang ketiga, arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Kemudian faktor eksternal, framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Klinger-Kotten Exetra pada tahun 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Exetra menuntut bahwa semua biro pemerintahan harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain, Basel II pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten atau G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas dunia keuangan. US Exetra lainnya, Sarbanes-Oxley Exetra pada tahun 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protect Exetra muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Tujuan dan fungsi enterprise arsitektur. Tujuan utama arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur adalah menyediakan framework atau kerangka kerja, alat dan perspektif untuk membawa startup untuk bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Fungsinya sendiri yaitu framework atau kerangka kerja ada untuk membantu bisnis secara efektif, menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur perusahaan mereka. Enterprise arsitektur bisa jadi tidak jelas karena dimaksudkan untuk menangani seluruh organisasi, bukan kebutuhan untuk masalah individu. Hal inilah mengapa kerangka kerja sangat membantu sehingga bisnis dapat menetapkan proses atau mengevaluasi enterprise arsitektur terhadap tujuan jangka panjang. Kemudian manfaat enterprise arsitektur. Yang pertama dapat menangkap fakta tentang misi, fungsi, dan landasan bisnis dalam bentuk yang dipahami untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, dapat memperbaiki komunikasi di antara organisasi TI dan bisnis dalam perusahaan. Yang ketiga, fokus pada penggunaan strategi dari teknologi untuk pengelolaan informasi perusahaan. Yang keempat, mencapai skala ekonomi dengan menyediakan mekanisme berbagai layanan di seluruh bagian perusahaan. Kemudian, mempercepat integrasi sistem yang eksis. Dan yang terakhir, memastikan pemenuhan hukum dan regulasi. Keterbatasan dari enterprise arsitektur. Yang pertama, membangun sebuah sistem enterprise arsitektur dapat menghabiskan waktu dan biaya investasi yang tak sedikit. Yang kedua, membutuhkan waktu pembangunan infrastruktur yang cukup lama dan tidak bisa sembarang membangun proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi karena harus menyesuaikan dengan fondasi yang diperlukan. Yang ketiga, butuh perawatan dan perhatian secara kompleks dan berkala. Jenis-jenis enterprise arsitektur. Yang pertama, bisnis arsitektur. Jenis dominan enterprise arsitektur yang pertama yaitu arsitek bisnis atau bisnis arsitektur. Arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung kuat dan mampu melakukan tugas yang ada. Hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung end-to-end dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, aplikasi arsitektur.
Transposisi logika bisnis menjadi aplikasi fungsional menjadi lebih lazim di lingkungan bisnis yang didorong oleh teknologi saat ini. Membangun aplikasi yang kompleks membutuhkan perencanaan strategis jika tidak lebih dari manajemen proyek. Satu-satunya dilema menarik yang dihadapi banyak bisnis adalah apakah membangun atau membeli solusi. Kemudian yang ketiga ada information architecture. Arsitektur informasi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan enterprise information architecture adalah proses dan protokol untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan. Digunakan untuk memandu manajemen perusahaan, mempromosikan berbagai data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. Dan yang keempat ada teknologi arsitektur. Domain ini menjelaskan software, perangkat lunak, dan hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Teknologi perusahaan terkadang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnisnya. Memilih server, perangkat, database, perangkat lunak, dan jaringan harus terhubung ke seluruh kebijakan dan tujuan arsitektur bisnis Anda. Kemudian macam-macam metode enterprise arsitektur. Yang pertama ada TOGAF. TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk EA dengan kosakata umum. Standar yang direkomendasikan metode kepatuhan alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk menentukan praktik terbaik. Kerangka TOGAF sangat populer sebagai kerangka arsitek perusahaan, dan menurut pendapat para pakar dan ahli, kerangka kerja ini telah diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan terkemuka di dunia. Yang kedua, ada The Zahman Framework for Enterprise Architecture. Framework Zahman dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi EA populer lainnya. Ini lebih baik dipahami sebagai taksonomi. Ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen dan keluaran arsitektur IT. Kemudian ada Federal Enterprise Architecture Framework, diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Klinger Cohen yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintahan AS, tetapi juga dapat diterapkan ke perusahaan swasta yang ingin menggunakan kerangka kerja tersebut. Kemudian yang terakhir ada Gartner setelah mengakuisisi The Meta Group pada tahun 2005. Gartner membuat praktik terbaik untuk EAP dan menyesuaikan ke dalam praktik konsultasi umum perusahaan. Meskipun ini bukan kerangka kerja individu, ini dikenal sebagai metodologi praktis yang berfokus pada hasil bisnis dengan beberapa langkah atau komponen eksplisit. Selain empat metode ini, masih banyak metode-metode yang lain. Mungkin untuk penjelasan EA cukup sekian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Archimedes. Di sini skenario yang saya buat yaitu pembayaran belanja. Customer dapat melakukan dua cara pembayaran. Yang pertama menggunakan cash, yang kedua adalah transfer. Ketika melakukan pembayaran cash, customer menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Penjual akan melakukan perhitungan. Setelah jumlah uang terpenuhi, maka pembayaran selesai. Yang kedua ada dengan transfer. Ketika pembayaran dengan transfer, maka customer akan memasukkan PIN, kemudian memilih menu transfer, dan memasukkan jumlah yang ditransfer dan melakukan verifikasi dan pembayaran selesai. Di sini kita buat bisnis aktornya. Di sini ada customer, dan ada penjual.
Di sini customer dapat membayar dengan dua cara. Yang pertama cash dan transfer. Ini dengan cara cash, kopi, dan yang kedua transfer. Kita dapat menghubungkannya dengan ini. Dari bawah ke atas. Ketika melakukan pembayaran cash, customer menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Penjual akan melakukan perhitungan. Setelah jumlah uang terpenuhi, maka pembayaran selesai. Di sini melakukan dengan pembayaran cash. Pembayaran cash. Cara yaitu memberikan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Berarti di sini ada pembayaran dan penjual. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan menghitung. Setelah jumlah uang terpenuhi, maka pembayaran selesai. Menghitung. Ini kita dapat hubungkan dengan cash dan menghubungkan penjual dengan pembayaran cash. Kemudian transfer. Apakah ini kena lumayan banyak? Bayaran transfer. Di mana langkah awalnya adalah memasukkan PIN, kemudian memilih menu transfer. Copy aja. Opsi transfer. Kemudian masukkan jumlah atau melakukan pembayaran dan verifikasi. Lakukan pembayaran. Dan yang terakhir verifikasi. Sambungkan. Dan verifikasi. Penggunaan aplikasi Archivement dengan bentuk sederhana mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.